pada malam hari ini kita memasuki tahapan yang kesekian setelah beberapa kali kita mengadakan dialog tiga daerah. Dan pada malam hari ini kita akan menampilkan beberapa narasumber yang diantaranya adalah dari Bali, juga dari Sumatera, dan dari Kalimantan Timur. Untuk dari Bali ada Profesor Dr. Iwayan Dibia. Beliau adalah dari Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. Dari Universitas Sumatera Utara Medan ada Bapak Yance Wices yang pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Selamat malam Pak Wance. Selamat malam Pak. Dan juga ada Prof. Dr. Iwayan Dibia juga malam hari ini sudah hadir bersama kita. Selamat malam Prof. Selamat malam Pak. Iwayan. Oke, baik. Sambil menunggu salah satu pembicara kita, Bapak Ilan Syah Jamhari, maka izinkanlah saya memulai dialog tiga daerah pada malam hari ini. Dialog ini adalah sebuah ikhtiar bersama untuk menemukan apa itu yang disebut budi pekerti dalam kerangka membangun Indonesia yang dari berbagai ragam itu. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah bagian dari kesatuan yang terdiri dari berbagai macam itu. Dan yang berbagai macam itu diantaranya adalah budi pekerti. Kami meyakini setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tata cara sendiri untuk mengelola masyarakat sosial yang disebut budi pekerti. Untuk itulah Institut KHD Buletin Neng Ning Nungnang bersama Ikatan Keluarga Pendidikan UNJ Yogyakarta, Forum Dialog 2045, dan berbagai komponen masyarakat berikhtiar untuk mengadakan dialog tiga daerah. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu hadirin yang terhormat, diperkenankan hanya mendengarkan saja. Dipersilahkan Saudara Sarwanto untuk memutar lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada Mas Sarwanto yang telah bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia yang kiranya patut kita jaga bersama.
Untuk itu dengan segala hormat dipersilahkan kepada Profesor Dr. Iwayan Dibia untuk mempresentasikan apa itu budi pekerti. Waktu 15 menit dari sekarang. Dipersilahkan kepada Profesor Dr. Iwayan Dibia. Selamat malam, salam budaya, salam sehat semuanya. Gembira sekali saya pada malam ini bisa ikut nimbrung bicara tentang budi pekerti yang selama ini selalu menjadi pertanyaan kita. Karena persoalan-persoalan yang menyangkut akibat dari hilangnya pendidikan budi pekerti dari proses belajar mengajar kita. Ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi oleh karena itu saya ingin meminta tayangan saya, ada satu lagu, satu pupuh yang saya kirim tadi, tolong ditayangkan supaya saya bisa menjelaskan itu. Volume, Prof. Volume. Sudah. Ya, tolong slide saya yang tadi lagunya. Oke. Nah, untuk di Bali dari lagu Sinom ini bisa kita dapatkan pesan-pesan budi pekerti apa yang ada di sini. Ini adalah sebuah lagu, sebuah pupuh dari tembang Sinom yang diajarkan untuk saya itu pada waktu masih SD. Seringkali kita dengar lantunan lagu ini, yang lagunya seperti itu. Dabdabang, dewo dabdabang, mumpung raga karyalit. Melajah ningkah hangawa, dharma patut digugonin, ede pati hiri hati, duleg teken anak lacur. Sedikit lagi turun. Ini gimana nih? Oke. Duleg teken anak lacur. Ede bongan teken raga, lagu te kocap ririh. Ada sumbung, liu enu pelajahang. Jadi kalau saya lagukan, lagu ini menjadi dabdabang dewo dabdabang, mumpung raga kari alit, melajaning kahangawak, dharma patut gugonin, ada pati kiri hati, duleg teken anak lacur, ada bongan teken raga, lagu teka ucap ririh, ada sumung liu anu pelajahang. Jadi kalau kita bahas bait per bait, baris per baris, jadi kita sudah diingatkan, mumpung kita masih kecil, mulailah belajar menata diri. Lalu belajar bertingkah laku, peganglah kebenaran dan kejujuran. Dua hal ini saya kira tidak terlalu banyak orang yang bisa memegangnya, kebenaran dan kejujuran. Saya lihat dari bidang saya, dari bidang kesenian, banyak sekali para seniman kita yang tidak lagi bisa memegang nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Yang saya maksud adalah ada seniman yang bukan pembuat topeng, tapi kebetulan ada yang memesan topeng, maka dia mengaku dirinya sebagai pembuat topeng. Atau dia bukan penari legong, tapi karena ada undangan untuk menari legong, dia sanggupi untuk menari legong. Bagi saya ini adalah satu hal yang mencerminkan tidak adanya kebenaran dan kejujuran pada diri seorang seniman seperti itu. Kemudian baris berikutnya, ede pati iri hati. Kita tidak dibenarkan, dianjurkan untuk jangan
suka merasa iri pada orang lain. Dan saya kira sekarang kondisi seperti ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau ada teman kita yang sukses, sudah ada yang mulai iri, mulai memfitnah. Kalau ada orang yang berhasil, mulai dicarikan jalan untuk membuat usahanya tidak berhasil. Dan ini bagi saya satu bukti dari tindakan yang tidak didasarkan oleh pemikiran yang sehat. Jadi perilakunya itu, prakertinya itu tidak sesehat yang kita harapkan. Kemudian duleg teken anak lacur, benci terhadap orang miskin. Nah ini justru sekarang ini kalau kita melihat orang miskin, banyak contoh yang kita lihat di sekitar kita, orang miskin diusir, orang miskin dijauhkan dan lain sebagainya. Padahal kita hanya melihat wujudnya yang miskin, tetapi hatinya belum tentu miskin. Nah, jadi kalau itu yang terjadi ini berarti kita hanya menilai orang dari penampilan saja, dari kulitnya saja. Mungkin saja dia punya pemikiran yang bagus dan lain sebagainya. Nah, lalu debongan teken rage. Jangan suka membanggakan diri. Ini yang banyak terjadi sekarang. Orang tahu 10, ngakunya 15. Orang tahu 15, ngakunya 40. Ya. Dan ini tentu akan membahayakan bagi dirinya. Tetapi hal itu seringkali tidak dianggap sebagai satu persoalan oleh orang-orang yang terlalu suka membanggakan diri. Kemudian lagu Tekau Cak Fride, sekalipun kita disebut pandai, saudara disebut pandai, hendaknya hal itu jangan dipakai alasan untuk terlalu membanggakan diri. Ya, ada sumbung, apalagi suka sombong. Ya, liu enu pelajaran masih banyak yang harus dipelajari. Jadi kalau saya melihat di bidang saya, di bidang kesenian, khususnya seni pertunjukan, hal inilah yang banyak terjadi belakangan ini, di mana para seniman yang baru mengenal satu jenis tarian sudah mengaku dirinya raja tari Bali atau bintang tari Bali dan lain sebagainya. Tahu main gamelan satu saja, lalu sudah mengaku dirinya seorang komposer dan lain sebagainya. Dan ini sungguh berbahaya bagi yang bersangkutan, karena sesungguhnya itu baru satu sikap kecil yang harusnya masih perlu dikembangkan. Sayangnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang banyak terjadi. Nah, kalau saya merenungkan kalimat-kalimat dari Pupuh Sinom ini sesungguhnya mencerminkan betapa kehidupan kita di dalam dunia pendidikan kita ini, kita lupa dengan hal-hal seperti ini. Jadi belajar berperilaku itu sesungguhnya adalah pesan yang sangat sederhana, karena apa? Perilaku kita itulah yang akan membuat kita dihargai di masyarakat. Kalau kita berperilaku yang baik. Oleh karena itulah kita diingatkan, belajarlah bertingkah laku sejak kecil. Karena kalau sudah besar, seringkali habit yang kita miliki bukan habit sebagaimana yang seharusnya kita miliki. Dan ini yang banyak terjadi di dalam pendidikan kita, di mana banyak murid yang tidak hormat pada gurunya, banyak murid yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seperti umpamanya nyontek, lalu melakukan plagiat terhadap karya orang lain dan lain sebagainya, karena tidak adanya kejujuran. Nah, jadi jika ini yang kita masukkan ke dalam pendidikan budi pekerti kita dengan berbagai bentuknya,
saya kira akan terjadi perubahan. Namun budi pekerti itu hendaknya jangan hanya bersifat pengetahuan saja, hafalan saja. Nak boleh begini, nak boleh begitu. Tetapi seharusnya itu sudah menjadi satu sikap yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Umpamanya ketika berbicara dengan orang tua, bagaimana tata krama kita? Ketika kita berbicara kepada seorang yang mungkin datang dari keluarga berkasta, bagaimana kita harus berbicara, dan lain sebagainya, yang menunjukkan betapa kita tahu tata krama, tahu menempatkan orang, dan juga tahu menempatkan diri. Kalau kita bisa menempatkan diri, maka orang lain pun akan bisa menempatkan kita. Jadi saya kira ini yang sering dilupakan, karena di zaman yang serba material sekarang ini, segalanya diukur dari physical, material, yang menyebabkan nilai-nilai internal kita itu tidak lagi menjadi hal yang diperhitungkan. Nah, dari bidang saya, dari bidang kesenian, saya melihat banyak hal terhadap hal ini. Misalnya saja, di dalam pertunjukan sekarang kita melihat tidak saja di Bali, tidak saja di Jawa, di banyak tempat lagi, bahwa persoalan-persoalan yang tidak boleh diangkat di depan umum itu justru diangkat. Umpamanya joke-joke yang saru, mungkin dalam bahasa Jawa itu, yang di Bali namanya jaruh, yang sesungguhnya tidak boleh, apalagi sampai masuk ke panggung wayang. Tetapi apa yang terjadi sekarang justru di panggung-panggung wayang, joke-joke, lelucon-lelucon itu semuanya kembali kepada hal-hal yang bersifat porno. Nah, bagi saya ini kurang pas. Ya, tetapi disukai oleh penonton. Nah, persoalannya sekarang kalau penonton hanya mencari yang lucu, ya apa yang membuat ketawa itulah yang akan dilakukan oleh para seniman, baik itu dalang, aktor, dan lain sebagainya. Di Bali hal yang sama terjadi. Baru kemarin saya ikut dalam suatu webinar tentang joget bumbung, tari pergaulan di Bali, yang sekarang sudah hampir menyerupai sebuah striptis. Karena ada goyangan-goyangan pinggul yang sangat seronok, yang tidak pernah terjadi di zaman lalu, tetapi sekarang sudah dilakukan. Jadi gerakan pantat yang ke kiri ke kanan sekarang sudah diganti menjadi maju mundur. Nah, gerakan pantat maju mundur kemudian ditambah lagi dengan mengangkat kain sehingga sampai kelihatan CD-nya penari. Bagi saya ini suatu hal yang mencerminkan betapa tidak bermoralnya penari-penari yang seperti itu. Namun sekali lagi, karena itu yang disukai oleh penonton, walaupun tidak secara umum, karena pertunjukannya biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, akhirnya terjadilah pertunjukan seperti itu. Dan masih banyak lagi sesungguhnya yang bisa kita angkat ketika kita bicara tentang budi pekerti yang berkaitan dengan aktivitas berkesenian, yang pada intinya jika kita berkesenian dengan baik, dengan memperhatikan tata krama sebagaimana yang diharapkan oleh para tetua kita, maka kesenian itu tidak saja memberikan kepuasan estetik, kenikmatan artistik, tetapi juga sekaligus meluhurkan akhlak kita, baik kita dalam arti pelaku maupun juga para penyaksi dari pertunjukan kita. Saya kira itu Mas Pamuji yang bisa saya sampaikan sebagai bahan, nanti mungkin dalam diskusi bisa kita dalami lagi. Namun sebelumnya saya minta izin nanti jam 10 tepat saya pamit karena ada komitmen dengan Kuala Lumpur untuk hal yang sama juga, tapi untuk festival. Begitu Mas, matur nuwun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para yang terhormat,
Profesor Dr. Iwayan Debia. Beliau memulai dengan tembang disebut Pupuh Sinong. Tradisi tembang saya kira terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ya. Semua punya tembang. Dan dalam tembang itulah sebetulnya ada nilai-nilai yang menjadi rujukan. Bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Profesor Iwayan Debia menunjukkan bagaimana pentingnya kebenaran dan kejujuran. Dan itu tadi tersirat dengan jelas di dalam Pupuh Sinong yang dinyanyikan oleh Prof. Iwayan Debia. Saya kira ini menjadi oase bagi kita semua. Di setiap yang diciptakan oleh pendahulu kita, tidak sekedar mencipta, tetapi beliau menggunakan hati yang benih, sehingga memberikan nilai-nilai dalam setiap kata dan kalimat menjadi berarti bagi kehidupan manusia selanjutnya. Barangkali ini PR kita bersama. Apakah mungkin hal itu akan terjadi di zaman yang serba materi, di zaman yang serba teknologi semakin luar biasa? Itu tugas kita bersama. Terima kasih, Prof. Iwayan Debia. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Yance Witjes dari Universitas Sumatera Utara Medan. Beliau saya kira seorang arkeolog akan memberikan pandangan-pandangan yang lain. Kita tunggu apa yang akan disampaikan Bapak Yance Witjes. Dipersilakan Bapak Yance Witjes. Baik, terima kasih Mas Haji dan para hadirin sekalian. Selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya ditugaskan memaparkan tentang pendidikan budi pekerti. Tapi saya sengaja mengambil satu alur yang tidak biasanya dilakukan. Saya mencoba membuka area baru, sudut pandang baru, tentang apa sebenarnya itu pendidikan. Saya beri judul paparan ini dengan judul Pendidikan Budi Pekerti di Masa Depan. Memasuki terra incognito. Terra incognito itu saya artikan sebagai daerah yang tidak dikenal. Daerah asing. Kita masih buta dengan wilayah itu. Belum terpetakan. Saya melihatnya ke depan seperti itu. Kenapa? Karena ada perkembangan baru di dalam ilmu genetika yang membuat kita harus meninjau ulang hampir semua dogma, postulat, asumsi, paradigma yang kita anut selama ini. Berbagai bidang ilmu terkena imbas dari perkembangan genetika ini seperti pedagogi, psikologi, antropologi, sosiologi, gitu. Dipaksa untuk memikirkan ulang kembali postulat-postulat. Saya memulai dari definisi pendidikan, yaitu satu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pendidikan. Dari definisi ini jelas ada upaya sadar terencana dalam melakukan proses pendidikan. Kemudian pekerti itu artikulasi, penampilan, pelaksanaan, atau perilaku. Budi itu serangkaian kemampuan kognitif yang menuju kesadaran, persepsi, pertimbangan, dan ingatan pada manusia dan organisme. Sehingga budi pekerti yaitu kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku. Selalu saya memulai kita dari definisi konseptual yang dulu, kemudian baru kita masuk pada area lain. Silahkan dilanjutkan, Mas, tayangannya. Ini adalah sebuah proses pendidikan yang konvensional yang kita kenal selama ini. Kita sangat akrab dengan model ini. Yaitu proses pendidikan itu adalah proses
transfer pengetahuan melalui sarana dari generasi X ke generasi Y. Dalam proses transfer itu ada melalui bentuk formal yang sifatnya terstruktur, terjadwal, tersistematisasi, ada tanda pengakuan resmi. Ini yang kita kenal dengan sistem. Ada yang non formal, terstruktur, terjadwal, tersistematisasi, tapi tidak ada pengakuan. Ini bisa kita lihat adalah seperti bimbel-bimbel yang banyak eksis sekarang. Kemudian ada yang informal, tidak terstruktur, tidak terjadwal, tidak tersistemasi, dan tidak ada tanda pengakuan. Inilah yang kita lakukan di rumah, di pergaulan. Inilah model yang kita kenal sebagai model konservatif, mainstream. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian dalam tujuan pendidikan, ini juga kita melihat ada paling sedikit 3. Mungkin bisa mengidentifikasikan 3. Yang pertama, memberikan bekal pengetahuan agar manusia dapat mengatasi masalah dalam hidupnya secara mandiri. Dia tidak menjadi parasit bagi orang lain. Ini diberikan pada tahapan ini diberikan substansi pengetahuan yang sifatnya teoritis, konseptual, dan metodologis. Kemudian tujuan berikutnya memelihara peradaban. Di sini yang ditekankan adalah pembentukan karakter. Adil, jujur, percaya diri, terbuka, transparan, kritis, disiplin, dan kepatuhan. 4 yang sangat penting. Jadi kalau saya perhatikan, budi pekerti berada pada bagian pada pembentukan karakter itu. Untuk bisa sukses di sini dibutuhkan contoh keteladanan dari generasi di atasnya pada generasi. Tanpa contoh, kita tidak mendapatkan hasil optimal. Kemudian tujuan ketiga mengembangkan peradaban. Di sini yang ditekankan adalah pengembangan imajinasi tanpa batas dan kemampuan bekerja sama tanpa batas. Sarana yang dilakukan biasanya untuk mengembangkan kemampuan ini. Sementara pendidikan kita sudah hampir tidak memberikan porsi untuk bermain. Sementara bermain itu menjadi pemicu utama. Ada sesuatu yang salah dalam apa yang sudah kita lakukan. Ada yang terabaikan. Ini model yang berlangsung sampai hari ini. Tapi ini semua akan berantakan ketika kita menapak di masa depan. Dengan hadirnya ilmu genetika. Saya dilanjutkan. Ciri dan karakter pendidikan di masa lalu dan masa kini. Artinya sampai hari ini masih seperti ini. Seluruh komponen dalam sistem pendidikan, mulai dari input, proses, output, outcome, itu terpetakan dengan jelas dan didefinisikan secara akurat. Kita kenal model RPS, rencana pembelajaran semester, BPPT, SAP, ini terencana, terkonseptualisasi, terukur, dan terkendali. Kita bisa seolah-olah kita mampu mengendalikan seluruh proses itu. Konsekuensi dari 2 hal ini adalah ciri dan karakter pendidikan kita di masa lalu dan masa kini sifatnya predictable. Bisa kita prediksi dengan akurasi tinggi hasilnya seperti apa. Kondisi ini mulai berantakan
nanti di masa depan kita lihat bagaimana perkembangan di masa depan. Kondisi pendidikan di masa depan. Silakan ke bawah. Kita tersusun dari gen seluruhnya, organisme tersusun dari gen yang tersambung dalam rangkaian yang disebut kromosom. Selama ini orang percaya, sampai hari ini orang percaya bahwa gen itu hanya berpengaruh kepada pembentukan anatomi fisik dan fisiologi tubuh. Ini yang dipahami sampai hari ini. Pemahaman genetika di masa lalu, pengaruh genetika hanya sebatas pada aspek anatomi fisik dan fisiologi manusia. Sifatnya permanen dan stasioner. Artinya ketika dia lahir udah bawaan sifat begitu, ya sampai tua dia begitu. Ternyata kenyataannya dengan temuan-temuan baru nggak seperti itu. Pengetahuan genetika di masa depan, tolong ditampilkan, Mas. Tolong dilanjut. Ya, lanjut. Ya. Ternyata sekarang ini orang melihat bahwa gen itu mempengaruhi bentuk anatomi fisik, mempengaruhi fisiologi tubuh, juga mempengaruhi sifat karakter mental. Dua lingkaran yang terakhir itu, inilah yang mengacak-acak tatanan yang ada sekarang. Yang memaksa kita membongkar, merombak, menata ulang lagi dogma-dogma, paradigma-paradigma, postulat-postulat di dalam beberapa ilmu yang terkait langsung atau tidak langsung. Sifatnya terus berubah, dinamis, baik pada level individu maupun populasi. Jadi sepanjang hidup seseorang bisa saja terjadi beberapa perubahan. Tidak harus menunggu angka generasi. Jadi di sini kita lihat sifat itu sudah ada bawaan. Misalnya sifat egois, sifat suka berkonflik. Bukan mau dia, tapi gennya yang mendorong, memicu. Sifat suka berdusta, berbohong, sering dan menurut pandangan baru ini, bukan karena mau orang itu. Gennya sudah mendesain. Sehingga disinilah kita mulai berpikir, apakah model pendidikan konvensional yang seolah-olah menganggap seorang anak bayi lahir putih kapas atau kertas. Kemudian orang tua, guru, orang sekitarnya lain akan memberi warna pada bayi. Tidak. Bayi itu ketika lahir sudah seperti pelangi. Tidak putih lagi. Sehingga model pendekatan kita pun dituntut untuk berubah gitu. Lanjut. Pengetahuan baru ini Pak Yance. Halo Pak Yance. Sebenarnya ada masalah di Pak Yance. Kayaknya terlempar ya, keluar. Sepertinya gangguan koneksi Mas Haji. Gangguan koneksi ya. Gangguan koneksi ya. Atau bagaimana, kita tunggu beberapa saat
Pak Yance, karena Pak Yance sepertinya ada problem Koneksi internet Mas Haji kayaknya ya. jaringan internet, maka kita akan meneruskan. Ya, dilanjut. Pak Yance? Oke, Pak Yance sebenarnya ini. Nah, karena Pak Yance ada permasalahan di jaringan internet, saya kira, maka kita lanjut kepada yang terhormat Bapak Elansah Jamhari dari Kalimantan Timur. Bapak Elansah? Ya. Ya. Dipersilakan Bapak Elansah untuk menyampaikan materinya. Ya, Dipersilakan. terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bung Aji Pamuji, Profesor, dan Pak Wance, serta kawan-kawan sekalian. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, jelas. Oke, Silakan. kita lanjut saja. Terima kasih ya diikut sertakan dalam acara ini dan merupakan satu kehormatan bagi kami. Mendengar beberapa kawan yang sudah membicarakan tentang budi pekerti, memang selama ini kalau kita lihat di kurikulum pun dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, pendidikan budi pekerti itu sudah ditiadakan lagi. Nah, tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam sikap dan watak daripada generasi kita. Adat dan istiadat sopan santun pun semakin hari semakin ditinggalkan. Nah, kita tahu bahwa kita tidak ingin generasi kita ini semakin hari semakin jauh dari akar budayanya. Dan tidak menutup kemungkinan maka jadilah generasi-generasi kita generasi yang tidak berbudaya. Bahkan mungkin tercabut dari akar budayanya sendiri. Tentu kearifan lokal adalah merupakan salah satu daripada pengembangan pendidikan budi pekerti. Dengan tidak adanya kurikulum tentunya semakin hari generasi-generasi kita ini semakin jauh dari kearifan lokal yang mereka miliki. Nah, kita lihat sekarang ini tidak heran tata krama semakin hari semakin luntur dari generasi kita. Sopan santun terhadap orang yang lebih tua pun sekarang itu sudah semakin luntur. Bahkan generasi-generasi kita lebih cenderung menyukai budaya-budaya luar ketimbang budayanya sendiri. Ini kalau menurut saya sangat memprihatinkan. Tentunya, seperti saya katakan di awal pembicaraan ini, bahwa kita semuanya tidak ingin hal ini terjadi. Nah, tentunya harus ada filter. Filter yang selama ini adalah kita anggap agar bisa bagaimana seni tradisi ini bisa masuk di wilayah-wilayah milenial pada saat ini, tentu dengan beberapa upaya yang harus dilakukan dalam berkesenian. Nah, saya pernah dikatakan memperkosa kesenian tradisi. Ya, selama ini saya adalah praktisi yang selama ini melestarikan seni tradisi yang namanya sandima, sandiwara memanda. Nah, sandiwara memanda ini merupakan salah satu seni tradisi yang memang hidup, mengakar, dan banyak muatan-muatan kearifan yang ada di sana. Bagaimana kearifan-kearifan ini mendidik para generasi agar memahami situasi dan kondisi kekinian saat ini, tapi tetap berpijak kepada nilai-nilai tradisi. Nah, ini tentu perlu perhatian seluruh seniman, baik itu pemerintah dan sebagainya, dalam rangka mempersatukan persepsi. Kalau kita lihat anak-anak kita justru lebih tidak kenal dengan budaya nenek moyangnya daripada budaya-budaya luar.
Nah, contohnya di tempat kami ini ada tradisi yang hampir ketika kita memaknai sebuah tradisi justru terasa aneh ya oleh kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya kita di Kalimantan terkenal dengan suku Dayaknya. Suku Dayak itu senang, ada beberapa misalnya dengan tato yang memang menjadi ciri khas kita. Nah, ada yang telinga panjang. Bahkan sekarang generasi-generasi sekarang itu tidak ada lagi yang mau menggunakan telinga panjang seperti nenek moyangnya. Yang masih tertinggal itu mereka-mereka yang sudah kalangan-kalangan tua ya, yang masih, tapi di kalangan di kalangan remaja saat ini hampir-hampir mereka ketika ada beberapa orang yang tetap ingin menggunakan telinga panjang ya sebagai salah satu tradisi warisan nenek moyang, justru menjadi ejekan dan olok-olokan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita saat ini harus memperhatikan di mana yang salah dalam sistem pendidikan budi pekerti kita, di mana yang salah dalam sistem kurikulum kita. Nah, tentu hal ini menjadikan pusat perhatian kita semuanya. Kenapa? Budaya sendiri justru ketika ada orang yang ingin mempertahankan budayanya, seperti budaya kami di Kalimantan, justru menjadi olok-olokan. Dan ini sudah luar biasa segitunya. Nah, kemudian daripada itu, bahwa di sekolah-sekolah pun jarang sekali kalau di tempat kami ada yang namanya muatan lokal, pelajaran muatan lokal, tapi diisi dengan pelajaran bahasa Inggris. Ini cukup aneh. Ketika kita mempertanyakan hal ini kepada instansi yang terkait, ya mereka juga tidak bisa jawab. Tapi kenapa justru ini menjadi salah satu muatan lokal, tapi yang diberikan materinya adalah bahasa Inggris. Ini jauh sekali. Kalau bahasa daerah mungkin itu lebih relevan kalau menurut saya. Nah, ada beberapa hal yang selama ini kita ada proses pembiaran. Proses pembiaran ini di mana yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan justru proses pembiaran ini dibiarkan saja hal yang salah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Nah, tentunya dengan hal ini saya sangat berharap bagaimana kita semuanya bisa membuka mata bahwa kearifan lokal itu atau budi pekerti itu merupakan salah satu daripada budaya yang memang harus kita pertahankan, kita perjuangkan agar anak cucu kita ini paham. Oke lah, kalau saya melihat di Bali misalnya budaya masyarakatnya sudah sangat berbudaya ya. Kemudian di Jogja dan sebagainya sudah kelihatannya ritme budaya itu seimbang. Tapi di Kalimantan kita sulit. Budaya itu hanya menjadi sebuah simbol-simbol saja saat ini. Nah, ini salah satu keprihatinan yang selama ini saya anggap mari kita buka mata bersama-sama, kita benahi bersama di mana yang salah di negara kita ini. Saya kira itu dulu untuk pembuka. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Elansah Jamhari. Sebenarnya Pak Elansah menggelisahkan situasi sedikit demi sedikit lunturnya budaya lokal. Masyarakat hari ini lebih paham tentang kebudayaan lian daripada kebudayaan sendiri. Bahkan laku-laku kebudayaan yang seharusnya menjadi bagian dinamika kehidupan ditinggalkan. Pak Elansah juga menggelisahkan bagaimana kurikulum dan sekolahan juga sepertinya harus ikut bertanggung jawab. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada menjadi bagian dari pembelajaran. Sehingga anak-anak dalam konteks ruang sekolah, dia paham betul. Ada sisi-sisi budaya yang sebetulnya memiliki nilai bagi kehidupan untuk diajarkan kembali. Terima kasih Pak Elansah Jamhari atas pemaparannya. Saya kira Pak Yance Wijes sudah hadir lagi. Dipersilakan Pak Yance untuk melanjutkan materinya. Pak Yance. Ya, baik Pak.
Ya, Tadi dipersilakan. ada masalah dengan perangkat, ya. Oke. Sekarang saya sudah pindah perangkat. Ya, bisa dilanjutkan, tadi terputus. Lanjutkan terus, Pak. Lagi terus. Terus. Ya, saya kira sampai di sini tadi. Sampai di sini tadi terputus. Implikasi ketiga, berbagai metode keilmuan dan ilmu-ilmu di atas berikut berbagai instrumen pengukuran, evaluasi, dan teori yang telah menjadi perbendaharaan pengetahuan menjadi irelevan. Lanjut yang keempat, Pak, implikasi berikutnya, keempat. Ya. Paradigma serba dikotomi seperti pendidikan formal dan non-formal, atau anak normal dan anak berkebutuhan khusus harus ditinggalkan. Beralih ke paradigma multikotomi karena jumlah variasi penggolongan manusia sebagai subjek pendidikan sudah meningkat besar jumlahnya. Yang kelima, peranan teori chaos semakin penting dalam rangka upaya memahami manusia, lingkungan yang telah berubah jadi serba unpredictable. Jadi semuanya sudah tidak dapat lagi diprediksi. Kita dipaksa terus-menerus melakukan update, ya, melakukan penyempurnaan. Kesimpulannya, di masa depan, manusia dengan segala atribut peradabannya, termasuk sistem pendidikan, ibarat memasuki area terra incognito, yang belum dapat dipindai dan belum terpetakan. Untuk memahami kondisi di masa depan diperlukan keberanian keluar dari mainstream, berpikir out of the box, mencari, di sini ada salah ketik, bukan mencela, tapi mencoba. Maaf ya, ada salah ketik. Mencari dan mencoba terobosan dan jalur lintasan lain. Langkah berikutnya merumuskan landasan filosofi pendidikan baru yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Jadi di sini saya menawarkan sebuah cara pandang bahwa pengetahuan genetika mutakhir sudah merombak cara berpikir kita. Misalnya kita menghadapi seorang anak yang punya rasa malu yang tinggi, membuat dia kurang percaya diri. Kita harus mampu meyakinkan anak itu bahwa itu bukan kesalahan dia, atau kesalahan gurunya, atau kesalahan keluarganya. Tapi ini sudah bawaan genetik. Dan dia harus bisa menjalani kehidupannya menurut apa yang dia inginkan. Biasanya dengan cara begitu, justru anak ini yang tadinya pemalu mulai bangkit rasa percaya diri. Bisa download di Play Store. Jadi itulah contoh-contoh bagaimana cara pandang kita mengalami perubahan mendasar dengan masuknya ilmu genetika modern ini. Sementara dari saya sekian dulu, nanti kita bisa melanjutkan diskusi ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yance Vices. Sepertinya Pak Yance menawarkan suatu hal yang baru. Era disrupsi, saya kira memberikan ruang bagi adanya perubahan dan inovasi. Disrupsi menjadikan semua berubah. Pada yang kemarin kita tidak bayangkan, hari ini kita hadapi, dan hari ini kita harus beradaptasi. Tawaran Pak Yance saya kira menarik di dalam dunia pendidikan. Apakah hal itu juga bisa ditangkap oleh pemangku kebijakan, saya kira, di mana dalam era disrupsi, maka tentu harus muncul inovasi baru dan beradaptasi dengan keadaannya. Baik, terima kasih. Tentu saya tidak bisa menyimpulkan ketiga pembicara yang mematahkan gagasan dan idenya pada malam hari ini. Tapi saya kira ada kesempatan untuk bertanya kepada para tamu undangan di Zoom pada malam hari ini. Untuk itu dipersilahkan
kepada siapapun yang akan bertanya. Sebaiknya langsung saja, biar saya tidak membaca ulang chat, tapi kalau langsung Bapak Ibu sekalian bisa bertatap muka, berwawancara dengan para narasumber. Dipersilahkan. Untuk yang pertama, silakan melambaikan tangannya. Dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya, kalau ini coba saya cari chat. Kalau tidak ada yang melambaikan tangan, coba ada chat. Baik, ini ada yang menanyakan tentang oke, ini sepertinya kepada Prof. Wayan Dibia. Ya. Swastiastu. Saya mohon maaf karena lidah saya lidah Jogja. Barangkali saya. Bagaimana idealnya konsep budi pekerti ini agar bisa lebih membumi jika dikaitkan dengan konsep filosofi adiluhung Bali yang ada dalam Trikaya Parisuda, Lihita Karana, Trirana di dalam masyarakat Bali terkait kebenaran, kejujuran hari ini. Matur nuwun. Saya kira itu pertanyaan. Silakan Prof. Dibia. Satu saja dulu, Trikaya Parisuda saja dulu. Karena dalam Trikaya Parisuda itu terkait 3 hal, yaitu bicara yang benar, berpikir yang benar, atau berpikir yang benar, bicara yang benar, dan akhirnya berbuat yang benar, berlaksana yang benar. Nah, ini kan yang terjadi, kan sering kali apa yang dibicarakan orang, apa yang dikatakan oleh seseorang, tidak itu yang dipikirkan, dan tidak itu yang dilaksanakan. Jadi pikirannya lain, bicaranya lain, dan yang dilaksanakan lain. Ini kalau sudah seperti itu kan berarti kita tidak lagi punya kejujuran, ya, tidak lagi memegang nilai kebenaran. Umpama saja kalau tadi dikaitkan dengan Trita Karana, itu kan satu konsep yang sangat profound, konsep yang sangat adiluhung. Bagaimana menjaga keserasian kepada dunia atas, kemudian dunia tengah, dan juga dunia bawah. Khususnya sekarang umpamanya dalam kebersihan. Kalau dalam konsep Trita Karana itu, mestinya tidak ada orang membuang sampah sembarangan. Tetapi dalam realitasnya, justru orang-orang yang sering bicara tentang Trita Karana, itu membuang sampahnya itu minta ampun. Dan ini terbaca dari perilaku mereka sehari-hari. Saya beberapa kali memergoki mobil mewah yang orangnya itu adalah orang berpendidikan pasti. Itu membuang sampah sembarangan di tempat kosong. Bukan hanya 1 plastik kecil, tapi mungkin 2 plastik, 3 plastik besar dibuang begitu saja. Lalu Trita Karananya di mana? Bahwa mereka harus menjaga kehubungan yang serasi, yang harmonis dengan lingkungan. Kalau lingkungannya dirusak seperti itu. Nah, diberitahu untuk tidak membuang sampah ke kali, ya mereka membuang sampah tengah malam ke kali. Toh nggak ada yang melihat. Nah, kalau sudah begitu kan berarti berbohong sendiri. Nah, banyak lagi sesungguhnya hal-hal seperti itu. Dan di jalan juga kita bisa melihat seperti itu. Orang sudah ada lampu pengatur jalan, tanda merah stop, tanda kuning siap-siap, tanda hijau jalan. Tapi apa yang terjadi? Sudah merah mungkin 2 menit atau 1 menit, ada anak sekolah nekat saja. Ya, nekat saja lewat lampu, dan bagi mereka itulah simbol kepahlawanan. Itulah simbol keberanian, bahwa berani melawan lampu merah dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka apa yang saya katakan tadi tentang Trikaya Parisuda itu tidak lagi diterapkan dalam hidupnya, hanya diafalkan. Tapi bagaimana aplikasi di dalam kehidupan, penerapannya dalam kehidupan, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan bermasyarakat, itu menjadi pertanyaan besar. Dan itulah kalau saya memaknai lagu Sinom yang saya katakan tadi itu,
Dharma patut tegugonin. Jadi berpikir yang benar dan jujur, peganglah nilai-nilai itu. Dan bagi yang mungkin seangkatan saya masih sangat melekat dengan pesan itu, dan setiap kita ingat dengan pesan itu, kita selalu kembali kepada persoalan-persoalan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap tidak benar, itu selalu yang menjadi pertimbangan kita dalam berbuat baik dalam kehidupan sehari maupun di masyarakat. Saya kira begitu. Prof. Wayan, saya mencoba untuk menambah. Saya belum pernah ke Eropa. Saya juga belum pernah ke negara lain. Tapi saya mendengar di Eropa atau tetangga kita terdekat Singapura, yang saya kira dalam sisi tradisi budayanya juga berbeda dengan kita. Ya. Kalau di Bali tadi Prof sudah menyampaikan ada pupuh, sinom dan sebagainya. Ya. Di daerah-daerah lain juga seperti itu. Tapi kenapa di Eropa dan di Singapura orang-orangnya lebih punya ketaatan dalam konteks kalau kita berbicara di Jepang ya kalau Jepang lah sama dengan kita. Eropa sajalah yang Barat yang konotasinya itu sangat kebebasan dan sebagainya. Tetapi di sana sangat rapi, sangat bisa antri, sangat mematuhi peraturan. Ada problem apa di sini, Prof? Iya, karena mereka patuh dengan aturan. Kalau kita kan kita punya aturan tapi tidak mau diatur gitu. Jadi aturan itu tinggal aturan dalam kertas. Kalau mereka di sana, saya pernah melihat sendiri anak kecil yang menangis tidak melihat tempat sampah untuk membuang plastik kecil untuk pembungkus coklat yang habis dimakannya. Sampai orang tuanya mengambil plastiknya lalu dimasukkan kantong lalu mencari tempat sampah. Jadi kesadaran anak kecil seperti itu sudah dibentuk seperti itu. Nah, di kita kan enggak. Coba kita lihat di stasiun kereta api. Wah, itu yang namanya puntung rokok, yang namanya pembungkus-bungkus plastik itu berserakan itu. Padahal sudah ada larangan dilarang membuang sampah di sini. Yang paling lucu itu kan kita melihat ada tanda stop, tanda tidak boleh parkir. Lalu justru di bawah tempat itu ada mobil deka merah yang parkir. Ini yang salah di mana ini, Pak? Gitu loh. Artinya kan aturannya kan tidak boleh itu. Tapi kenapa itu terjadi? Itu artinya kepatuhan mereka terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang termasuk dia juga yang membuat, itu tidak dijalankan. Kalau dikaitkan dengan Trikaya Parisuda yang tadi, itu udah tidak ada gunanya ungkapan Trikaya Parisuda itu. Seperti itu. Oke, jadi pemerintah barangkali punishment ya yang tidak ditegaskan. Law enforcement kayak kira. Iya, saya kira law enforcement-nya itu hanya memang pemerintah itu kan terlalu bertenggang rasa, tidak sampai sampai hati melakukan itu. Yang sesungguhnya hal-hal seperti itu memang perlu ditegakkan. Saya ketika di Amerika berapa kali kena tiket, hanya salah parkir cuman 1 menit lewat dari waktunya, harus bayar. Dan kalau kita di Indonesia kan itu yang kita tidak punya, law enforcement-nya itu yang tidak punya kita. Nah, tentu daripada menegakkan hukum seperti itu, kalau sikap sudah bisa dibentuk sejak kecil, jadi sikap itu sudah ada, hukum itu, aturan itu sudah ada di otak orang masing-masing, maka law enforcement itu tidak perlu ada. Ini kan soalnya itu kedisiplinan seperti itu hampir tidak ada pada banyak orang gitu loh. Itu yang menyebabkan kita jadi berpikir apakah ini perlu memang law enforcement-nya atau memang pendidikan kita yang sudah kehilangan soul-nya sebagai pembentukan sikap dengan tidak adanya pendidikan budi pekerti itu. Kalau itu jawabannya, ya saya kira mungkin sudah saatnya kita seperti yang disawarkan oleh Pak Yance tadi, dalam proses pendidikan itu memang unsur-unsur budi pekerti itu harus dimasukkan lagi, direvitalisasi lagi supaya dia masuk walaupun dalam format yang berbeda.
Baik, sekarang Pak Yance. Bagaimana Pak Yance melihat itu? Pak Yance tadi menawarkan sebuah inovasi baru, saya kira, pemikiran baru, jalan baru pendidikan untuk sehingga tegakkan. Pak Yance bisa merespon ini? Oh, begini Pak. Ini kan persoalannya kompleks sekali ya. Udah salah sejak hulu, Pak. Misalnya, kenapa orang buang sampah? Mindset-nya salah. Karena dianggap sampah itu barang akhir yang nggak berguna, sehingga dibuang. Padahal sampah itu masih punya nilai guna, masih punya nilai ekonomis. Kalau kita mampu memanfaatkan. Sehingga mindset sampah menjadi barang tak berguna itu harus diubah menjadi sampah itu berguna. Kalau dia berguna, tak akan dibuang. Dengan tidak dibuang, dia diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Disimpan pada tempat yang sudah disediakan. Perintah buang sampah, jangan buang sampah itu pun sudah salah. Memang sampah nggak boleh dibuang. Sampah itu diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Perbedaannya satu atau dua kata, tapi implikasinya luas. Kalau dia barang berguna, dia masih diperpanjang daur materinya melalui kegiatan reuse atau recycle. Sehingga tidak ada lagi barang yang dibuang. Kalau orang dibuang, dia lempar, Pak, nggak masuk. Dia diam aja, nggak ada masalah. Tapi kalau kita suruh dia letakkan, dia lempar, nggak masuk, dia harus kutip lagi masukkan. Itu satu contoh, Pak. Ya. Kemudian seperti tadi Pak Prof. Apa tadi? Prof. Wayat. Ya. Katakan benar, law enforcement. Saya teringat waktu Lee Kuan Yew masih menjadi Perdana Menteri di Singapura, dia ditanya oleh wartawan, apa pekerjaan yang paling sulit ketika dia mulai membangun Singapura? Dia bilang, ketika saya membangun Singapura ini, banyak orang Cina, perantauan dari negeri leluhur yang usianya itu sudah tua, yang punya tabiat buruk di negaranya. Mereka suka membuang lidah sembarangan. Jangankan rakyat biasa, orang sekelas Deng Xiaoping, orang kuat nomor 1 di Cina ketika itu, kalau menerima tamu negara, di samping meja di samping dia itu ada mangkuk keramik kecil yang pakai tutup untuk dia buang ludah. Itu ketika berhadapan dengan tamu negara asing. Begitulah kebiasaan di negara Cina. Orang suka membuang ludah. Ketika dia ke Singapura, dia buang ludah. Dan Lee Kuan Yew menghilangkan itu dengan susah payah. Tapi ketika dia berhasil ya, dengan pemaksaan hukum keras, orang yang sudah karatan, sudah tua bangka pun sekalipun masih bisa mengubah tabiat buruk itu. Sehingga sampai hari ini Singapura tidak ada lagi orang yang buang ludah, apalagi buang sampah. Ini memberi inspirasi sama kita ya, bahwa pekerjaan besar itu bukan segala sesuatu yang harus wujudnya besar. Wujudnya boleh kecil, tapi efek dampak besar. Kemudian orang di sini, di negara kita, suka memberikan iming-iming. Iming-iming, intimidasi, yang sifatnya abstrak. Seorang anak kecil, nggak dibawa ke pemikiran nyata bahwa itu bisa terkena pada dirinya, dia sulit disadarkan. Saya melihat ada sebuah kejadian fenomena di Eropa, anak usia 8 sampai 10 tahun begitu, pulang sekolah jalan kaki, pakai tas ranselnya, dia ambil minuman di kedai, di kios yang tidak ada penghuninya, nggak ada penjaganya, dia ambil minuman, dia letakkan uang di situ, senilai harga minuman yang dia tahu harganya di pasar. Ketika dia ditanya orang, nah, kenapa kau tinggalkan? Kau ambil minuman itu? Saya nggak ambil, saya beli. Saya udah letakkan uang di situ.
Dijawab. Orangnya kan nggak ada, petugasnya nggak ada, yang punya nggak ada. Kalau kamu ambil minumannya dan langsung melayar pergi tanpa taruh uang kan bisa. Oh, nggak boleh. Kenapa? Kalau saya lakukan itu, besok-besok kalau saya kehausan di jalan, saya nggak bisa minum lagi. Mengapa begitu? Karena dia bisa mempertahankan usahanya karena saya taruh uang. Kalau saya nggak taruh uang, dia rugi. Usahanya tutup. Dan kalau dia tutup, nggak ada yang jual minuman. Kalau saya haus, saya nggak bisa beli minuman. Anak ini diberi pandangan yang terkena langsung pada dirinya. Bahwa dia tidak diberikan pemahaman bahwa itu dosa, nanti akan dihukum di neraka. Itu terlalu jauh, abstrak. Kenapa kita nggak berikan dia pemahaman yang real? Yang bisa langsung terkena pada dirinya kalau dia melakukan tindakan yang tidak pantas. Jadi bangsa kita memang dari dulu suka diiming-iming dan mengiming-imingi dengan pahala, surga, dan suka mengintimidasi dengan ancaman dosa dan neraka. Tanpa harus diiming-iming, tanpa harus diintimidasi, orang itu harus diberi pengertian. Dia harus diberitahu posisi dia sebagai manusia, apalagi sudah dewasa, waras, dan bertanggung jawab. Pendidikan-pendidikan seperti ini nggak diajarkan di Republik. Wawasan-wawasan seperti ini. Saya kira itu pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yance Vices dan Prof. Wayan yang sudah memberi pencerahan bagi kita. Intinya mestinya kalau kita menaruh kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menaruh kejelekan akan tertimpa kejelekan. Tidak diiming-imingi kalau kamu baik nanti dapat apa gitu, enggak ya Prof? Ya Pak Yance ya. Baik, terima kasih Pak Yance. Ada Pak Sarwanto yang mau bertanya, saya kira dipersilahkan kepada siapa? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita diskusi online ini sudah serial yang banyak sekali ya sampai hari ini. Saya berpikir solusi ya. Jadi mohon maaf kalau kita refleksi sejenak 2 tahun terakhir ini, sejak pandemi, dunia kita, dunia anak-anak, dunia remaja diisi oleh dunia digital, dunia online. Maka anak-anak kita 24 jam dididik oleh yang namanya TikTok, yang namanya Facebook, yang namanya sosmed yang lain, sehingga cukup mencemaskan kita semuanya. Misalkan satu contoh, di Jogja sekarang juga masyarakat sedang digelisahkan oleh kritik ya, yaitu tindakan anarkis kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak seusia SMP, SMA, membawa saja membahayakan nyawa orang lain. Kemudian yang barusan juga meledak kemarin di Bandara Nia, Kulon Progo, ada aksi bugil ria ya yang di-share di Twitter yang cukup heboh juga, dan kita semua kemudian tergopoh-gopoh, kemudian kita gelisah, kemudian kita semua itu sekedar was-was ya. Tapi mohon maaf untuk kita semuanya yang hadir di setiap webinar ini orang-orang hebat semua ya, yang punya pengaruh yang luar biasa. Saya kira berpikir solutifnya bagaimana kita membuat gerakan penyeimbang. Bagaimana saya teringat beberapa waktu terakhir ini ada video dari Jepang ya. Di situ konten yang cukup sederhana sekali, yaitu anak-anak yang memberikan hormat kepada orang tua, atau ketika berjalan di jalan raya kemudian berhenti sejenak, ada orang tua menghormat, menundukkan kepala gitu. Nah, ini hal kecil seperti ini sempat viral sampai seluruh dunia ya. Artinya apa? Saya ingin tarik kesimpulan solutif bahwa mari kita rame-rame para akademisi, para aktivis, kemudian kita semua warga masyarakat yang sadar bahwa budi pekerti kita terancam, mari kita membuat konten-konten penyeimbang. Kalau kita menganggap bahwa TikTok itu biang kerok dari persoalan budi pekerti yang kekinian ya, yang saat ini baru runyam, maka mari kita masuk. Kita bikin konten-konten, misalkan bagaimana dari Bali ada tadi
ada apa tadi tembang versi daerah sana yang memberikan edukasi budi pekerti, itu bisa kita share di sosmed ya. Kemudian mungkin dari daerah lain, dari provinsi-provinsi di Indonesia yang kaya akan petuah-petuah, piwulang-piwulang, ajaran-ajaran budi pekerti, mari kita rame-rame untuk di-share di sosmed, sehingga di sosmed itu tidak hanya yang buruk saja yang muncul. Akan ada keseimbangan nilai-nilai kebaikan yang kemudian juga akan disimak oleh anak-anak kita. Saya kira itu saja. Mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Pak Haji. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Sarwanto. Mas Sarwanto memberikan ruang alternatif barangkali. Ya. Bagaimana sosial media juga berperan dalam memperkenalkan konten-konten positif yang berbasiskan dari budaya-budaya kita. Pak Pamuji, silakan Prof. Wayan. Iya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarwanto tadi. Memang sesungguhnya kalau kita betul in action, ya mengambil aksi nyata, itu salah satu yang paling mudah itu umpamanya kita merekam kegiatan-kegiatan positif anak-anak. Kalau di Bali umpamanya anak-anak bermain gamelan, anak-anak menari, anak-anak melakukan kegiatan di masyarakat. Itu diolah, itu menjadi contoh konkret apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak ketika mereka masa istirahat, termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Yance tadi itu anak-anak yang lagi bermain permainan anak-anak, bukan permainan dewasa. Nah, jadi kalau itu kita bisa masukkan, saya kira tentang kecemasan dengan TikTok itu pelan-pelan akan bisa terimbangi. Karena saya tahu di Jawa juga sudah mulai muncul anak-anak bermain gamelan, anak-anak belajar tembang, anak-anak belajar menari. Jadi kalau itu kita bisa masukkan dengan kemasan-kemasan yang sedikit lebih menarik dengan deskripsi singkat, saya kira ini akan merangsang minat anak-anak kita. Saya harus katakan di Bali kalau tidak ada festival kesenian Bali yang sudah berjalan 40 tahun, rasanya tidak akan terjadi seperti sekarang di kalangan anak-anak sekolah di Bali. Bahwa anak-anak sekarang di Bali sangat bangga mereka menggendong kendang ya dengan naik sepeda motor untuk pentas kemana. Kalau dulunya mereka malah yang bangga itu membawa gitar. Nah, sekarang kebanggaan itu sudah berubah. Karena apa? Pemerintah daerah di Bali memberikan ruang yang sangat terhormat untuk anak-anak bisa tampil, apalagi disaksikan oleh pejabat negara dan lain sebagainya. Ini merubah mindset mereka terhadap budaya mereka. Nah, mudah-mudahan ini akan terus bisa berlanjut dan sekaligus menginspirasi daerah-daerah lain. Jadi saya kira saya setuju Pak Sarwanto, kita bisa mengambil langkah-langkah nyata untuk dimasukkan di dalam konten-konten yang kita buat, sehingga dengan begitu anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak hanya terekspos oleh budaya-budaya luar, tapi juga budaya-budaya mereka yang sudah dikemas dengan apik, ya, sehingga lebih menarik. Ini sekaligus saya mau pamit Pak, karena sudah diingatkan oleh webinar yang lain. Matur nuwun, sampai jumpa di tempat lain nanti. Terima kasih Profesor Dr. Iwayan Dibia. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih intens lagi untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah negara besar, negara ini adalah negara berbudaya dan berbagi budi pekerti yang tidak kalah dengan negara lain. Terima kasih Prof. Iwayan Dibia. Matur nuwun. Pamit. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan saya kira yang hampir mirip dengan apa yang kita diskusikan. Ini di sini disebutkan Rismon Duha, ya, Rismon Duha. Beliau memberi pernyataan. Selamat malam semua. Menurut laporan media, via sosial, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit ya dalam sehari untuk mengakses media sosial. Saya mau bertanya, bagaimana menurut narasumber mengenai kehadiran media sosial
dalam perkembangan pendidikan budi pekerti? Apakah kehadirannya membantu dalam proses pendidikan budi pekerti? Terima kasih. Ya, di sini ada dua narasumber yang masih hadir. Silakan Pak Yance dulu, setelah itu nanti Pak Elansah Jamhari. Dipersilakan Pak Yance. Baik. Begini ya. Orang sering lupa mana yang menjadi sarana, mana yang menjadi tujuan. Sarana digunakan untuk mencapai tujuan. Bukan kita hanyut dalam sarana itu. Dalam konteks medsos ini atau dunia digital ini, kita memanfaatkannya untuk mengambil informasi yang relevan untuk kebutuhan kita. Bukan malah kita hanyut dalam irama yang dikembangkan oleh para pengelola medsos itu. Jadi begini, problem manusia di masa dulu, angkatan saya belajar dulu di universitas, untuk mendapatkan informasi, saya harus berjalan kaki atau naik kendaraan menuju perpustakaan. Di situ saya harus mencari di katalog ya, buku, jurnal yang saya perlukan. Lalu setelah dapat, saya baca berjam-jam. Untuk mendapatkan informasi, saya butuh energi, butuh waktu, butuh pikiran. Hari ini, tanpa saya minta atau orang lain minta, kita dihujani ribuan informasi dalam 1 jam ataupun menit. Tanpa bersusah payah, ya, para pembuat algoritma canggih ya, dari berbagai raksasa-raksasa pengelola informasi itu menghujani kita dengan informasi. Problem orang sekarang bukan mencari informasi, tapi bagaimana membuang informasi. Kalau kita nggak buang, kita bisa mati dalam timbunan informasi. Problem orang sekarang menseleksi informasi, membuang informasi. Saya sering kali dapat informasi, saya bilik, itu aja udah butuh waktu. Jadi berbeda ya problemnya di masa lalu dengan masa kini. Problem dulu mencari informasi, sekarang membuang informasi. Kalau kita nggak buang, kita bisa mati, kewalahan. Jangan kita hanyut oleh sebuah sarana, sehingga kita lupa pada tujuan. Gunakanlah sarana itu sesuai dengan peruntukan, sebatas kebutuhan. Begitu kita tidak bisa kendalikan, maka kita hanyut. Kita yang dikendalikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, ada Pak Elansah Jamhari. Apakah mungkin media sosial berperan dalam konteks penanaman budi pekerti? Ya, terima kasih Bung Haji atas waktu yang diberikan untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya walau bagaimanapun juga, kita tidak bisa membendung yang namanya teknologi media. Media akan terus melaju, ya, sampai titik-titik kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita semuanya. Namun, walau bagaimanapun juga media itu merupakan salah satu yang memang sangat diperlukan. Tapi tergantung, ya, tergantung daripada manusia-manusia yang bisa menyeleksi. Para orang-orang dewasa yang bisa mengarahkan kepada anak-anaknya. Kita tidak bisa lari dari teknologi media ini. Karena di sana nilai positif dan negatifnya tergantung daripada orang-orang dewasa yang akan mendidik kearifan lokal kepada generasi-generasi ke depan. Nah, ini tentunya merupakan menjadi PR yang luar biasa. Kita tahu bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, segala sesuatu dari nilai positif dan negatifnya tentu pasti ada. Nah, kita lihat orang bisa melakukan apapun ya di media-media. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa media ini juga sangat mendukung untuk kembali meningkatkan budi pekerti. Tapi bagaimana orang-orang dewasa seperti kita bisa mendidik anak kita
bisa mengarahkan kepada mereka bahwa media yang bisa mereka ikuti dan media yang tidak bisa mereka ikuti. Saya beberapa tahun yang lalu melakukan studi ya daripada apa yang sudah saya lakukan, yaitu pentas keliling seni tradisional Sandima. Itu pentas di 176 sekolah dengan muatan media budi pekerti ya yang ditanamkan kepada anak, kemudian pembelajaran pelestarian kesenian budaya yang syarat dengan muatan-muatan daripada kearifan lokal, kemudian juga adat istiadat dan sopan santun. Dan itu kami lakukan tanpa biaya pemerintah. Kemudian kami memperdayakan seniman-seniman yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi yang mereka miliki selama ini jarang digunakan. Nah, dengan program yang saya lakukan beberapa waktu lalu, itu pemberdayaan daripada kawan-kawan seniman dan juga mengembalikan, melestarikan seni tradisi agar bisa diketahui oleh anak-anak kita melalui pendekatan kearifan lokal yang ada di sekolah-sekolah. Saya kira itu, Pak Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika pembicara telah memberikan wawasan dan timbul wacana-wacana baru ke depan, harus melakukan apa? Yang jelas, perbaikan negeri ini adalah tanggung jawab kita. Dan budi pekerti saya kira menjadi bagian penting untuk perbaikan negeri ini. Di sisi lain, ada tradisi dan lokalitas yang kaya. Tetapi di depan, ada kemajuan yang disebut modernisasi, disrupsi, di mana mengubah, semua berubah, inovasi menjadi bagian penting di dalamnya. Saya tentu tidak bermaksud untuk menyimpulkan dari apa yang telah dibicarakan 3 pemateri. Tapi sesungguhnya ketika pemateri memberikan kegelisahan tentang bagaimana Indonesia ke depan yang lebih baik. Untuk itu, saya berharap kepada Pak Yance dan Pak Iliansyah memberikan closing statement sebelum acara kita akhiri, tepat pukul 9. Pak Yance, dipersilahkan closing statement-nya. Baik. Dalam konteks kehidupan kita berbangsa, bernegara, ada satu hal yang hilang dari perilaku kita saat ini. Saya pelajari dari dulu leluhur kita. Mereka sangat toleran, sangat terbuka, welcome sama siapa saja, ramah. Ketika mereka menerapkan ajaran kepercayaan leluhurnya, mereka hidup dengan damai. Kemudian datang gelombang-gelombang ajaran-ajaran agama yang kemudian menjadi agama-agama dunia, Abrahamik atau agama Samawi. Mereka pun welcome, menyambut, dan tidak mempersoalkan aktivitas dakwah penyebaran agama itu. Sampailah pada generasi kita sekarang, para penganut ajaran leluhur itu sudah menjadi minoritas. Dan kehadiran mereka pun cenderung tidak diterima. Ini sebuah bentuk tindakan intoleran. Kebalikan dari yang diajarkan leluhur kita bersikap toleran, tapi generasi sekarang intoleran, sulit menerima perbedaan. Menyalahkan, menghujat orang yang berbeda. Bagaimana kebinekaan ini dipelihara, mau dipertahankan kalau mindset berpikir kita terbalik. Satu hal lagi saya ingin menyampaikan pesan.
sering sekali di masyarakat kita juga orang itu divonis, dijudge, dihakimi karena pikirannya, bukan karena perbuatannya. Ini menjadi tindakan situasi yang merisaukan saya. Adililah, hakimilah, vonislah orang karena perbuatan, bukan karena pikiran. Kita harus bisa menerima perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan. Ini sebuah hal yang normal, yang biasa di sebuah negara yang plural. Tugas kita adalah merawat kebinekaan. Kemudian kita bersikap toleran terhadap berbagai pikiran, gagasan, datang dari manapun. Dan kita menghormati orang karena perbuatan, bukan karena pikirannya. Kita menghakimi orang karena perbuatannya, bukan karena pikirannya. Itulah ungkapan saya kepada audiens ini. Dan keluh kesah saya juga tentang melihat berbagai fenomena yang berkembang di negara kita. Artinya leluhur kita sudah memberikan sebuah contoh teladan yang bagus, tapi kita tak mampu merawat itu, tak mampu memelihara. Menjadi tugas kita bersama mengembalikan berbagai kearifan yang berasal dari bumi Nusantara. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Yance. Dipersilakan Bapak Ilansah Jamhari untuk closing statement. Ya, melihat situasi dan kondisi saat ini, kita masih merasa tenang dan senang. Sementara situasi dan kondisi di luar sana, kita tidak melihat banyak perubahan-perubahan moral, perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya kita. Para pemuda dan pelajar kita dan generasi kita sudah banyak yang bertindak beringas, ya. Tawuran di mana-mana, ya, seks bebas di mana-mana, yang tidak selayaknya dilakukan seperti biasa-biasa, tidak ada apa-apa, padahal itu sudah melanggar norma dan daripada akar budaya kita, kearifan kita. Oleh sebab itu, saya hanya ingin para kita penggawa di negeri ini, marilah jangan terlalu banyak berteori. Negara kita ini lagi sakit, bangsa kita lagi menderita. Sebab itu, saya ingin kita jangan berteori, jangan banyak bicara, action. Apa yang diinginkan oleh masyarakat kita? Apa yang diinginkan oleh pemuda-pemuda kita? Apa yang diinginkan oleh seniman-seniman kita? Itu dari saya, Tebu salah sarai serapun mainan anak dalam istana. Kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pembicara dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai daerah telah memberikan wawasan pada kita semua malam hari ini. Sekali lagi, kita mencintai Indonesia. Dan kita menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai itu. Dan dari berbagai itulah kita menjadi besar bersama Indonesia. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi pada malam hari ini, tapi setidaknya kita mengetahui dari ketika pembicara menunjukkan ada kegelisahan yang luar biasa untuk mengkritisi negeri ini. Saya Pak Mujira Harjo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Iwayan Dibia, atas kesediaan Bapak Yance Wijes, atas kesediaan Bapak Alamsah Jahuri. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam ruang dan waktu yang berbeda, sekali lagi untuk Indonesia yang lebih baik. Bulutin Nang Linungnang, Institut KHD akan mengadakan ini Selasa depan dengan topik yang sama, menemukan kenali budi pekerti dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selamat malam, kami mohon maaf atas apa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
untuk kita semua. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima Indonesia kasih. maju. Sukses Indonesia semua maju. from India. Terima kasih. Indonesia Jaya. Makasih Mas Sarwanto. Terima kasih.